Hello, welcome back lagi to Steel Review. Kali ini guys, kita akan bahas tentang namanya Gensokisi Online ataupun Meta World ya guys ya. Nah, jadi guys, apa sih namanya Gensokisi ini? Nanti kita akan bahas ya guys ya. Jadi Mimin akan bahas dari main page-nya, white paper-nya sampai gimana sih gamenya guys ya. Jadi cuman untuk gamenya, Mimin tidak bisa bermain banyak karena ini kan cuman contoh dari game Elemental Knights yang dimana mereka mengubahnya menjadi NFT. Jadi kemungkinan ada perbedaan ataupun ada beda-bedanya dari gamenya yang dari inti ya nanti di Gensokisi. Jadi nanti ya itu untuk gamenya aja, itu cuman untuk kayak ini guys ya, gameplay yang contohnya aja, tapi belum pasti 100% bener sama ya guys ya. Nah jadi ada ini guys ya, ada Fantasy Goes Beyond Reality. Jadi artinya itu fantasi melebihi dari namanya realitas guys ya. Jadi ada free to play, ada play to earn, dan UGC to earn. Jadi apa tuh UGC to earn? Pastikan kalian nonton sampai habis guys. Nah jadi ada World Fantasy Metaverse. Jadi sini ada community-nya, ada white paper dan ada white paper lain. Nanti white paper kita akan bahas sedikit aja juga guys ya. Nah jadi di sini guys, di sini ada launchpad juga. Jadi Gensokisi Online itu akan ada di namanya Trustpad. Dan akan ada namanya whitelist round 2, yaitu total amount-nya 10.000 USD guys ya. Jadi startnya dimulai itu Desember 22, sampainya akhirnya itu Januari 13, 2022. Nah jadi guys, kita akan langsung bahas aja dari Gensokisi ini. Apa sih nama Gensokisi ini? Nah jadi guys, Gensokisi ini merupakan dia online meta world dengan metaverse conception guys ya. Gensokisi Online Meta World ini merupakan GameFi dari Elemental Knights Online yang menangkan Gold Award Game of the Year di tahun itu 2021 dengan total download dari over 8 juta guys ya. Yang dimana guys menginkorporasi namanya UGC dan Play to Earn untuk merilis ataupun menerapkan dari Metaverse World di Fantasy World. Jadi player juga merupakan dari keunggulan dari seperti kayak MFRG developer, blockchain developer, dan juga expert dari finance, cryptocurrency, dan dari semua ini dunia ini guys. Dan dari semua dunia akan mendevelop dari semua game dan jadi sebagai satu tim guys ya. Dan juga guys itu akan resmi dari penggunaan Gensokisi Online ataupun Elemental Knights Online yang merupakan di Japan yang dapat dimainkan di Android, iPhone, Switch, dan PlayStation 4 platformnya guys. Jadi kalian bisa lihat gambar-gambar ini ya. Dia kayak Jepang-Jepang banget ya. Nah jadi ada juga ini. Jadi project ini merupakan tiga feature guys ya. Yang pertama ada free to play, yang kedua ada UGC to earn, yang ketiga ada play to earn guys ya. Jadi siapapun juga bisa dimulai dengan free, menjual item yang didapatkan di dalam game di marketplace NFT, dan juga membeli merek untuk menjual kostum yang dibikin oleh diri mereka sendiri. Nah ini guys, ada kayak gini ya craftingnya. Nah jadi guys, dengan mengkonversi ataupun menggunakan konsep dari DeFi dan Metaverse Space, kami akan memberikan circle ekonomi di dunia fantasi yang tidak pernah kalian alami sebelumnya. Nah, jadi ada new experience dengan Metaverse ataupun NFT ataupun experience yang baru dengan Metaverse dengan NFT guys. Nah, jadi di Meta World di Gensokisi Online ini, jadi kamu bisa memberikan ataupun membawa NFT ke dalam game dengan bermain dengan gamenya. Nah, jadi ada fashion equipment yang terbatas dengan penampilan yang unik dan juga abilities yang spesial. Nah, juga ada namanya limited number dari rare dari special itemnya. Yang ketiga ada original equipment yang dimana bisa berubah dan dapat mendapatkan unik dengan melawankan musuhnya guys. Nah jadi yang di sini juga ada menggunakan NFT, kamu bisa membuat party dengan teman kamu dan mengalahkan monster dan juga mendapatkan valuable items, play to earn, dan juga menginteraksi dengan adventure di seluruh dunia, dan juga kamu bisa mengetrade namanya NFT. Nah jadi ada gambar-gambar ini guys ya, jadi item-item yang keren-kerennya banget ya. Ini ada fighter nggak salah, ada ini yang nggak tahu apa ya. Ada ini semua, ada cleric, ada ini semua ya guys ya. Nah jadi ada bannernya. Jadi apa sih namanya UGC to earn itu guys? Nah jadi UGC to earn ini guys, ini merupakan konten terbaru yang akan dirilis tergantung dari sales dari NFT yang diproduksi menggunakan hak cipta fashionable equipment dari NFT Land, dan juga akan digunakan sebagai produksi hak cipta building, monster, dan dungeon. Nah jadi ada gambar-gambar ini, kalian bisa mendesain sendiri ya. Jadi intinya guys, kalian bisa mendesain sendiri, kalian bisa upload atau kalian bisa meng-apply dari kostum kalian. Kalian bisa mendapatkan namanya hak ciptanya itu ataupun dari earn-nya itu guys ya, dari yang kalian buat ya. Itu apapun dari monster, ada bisa dari land, semua itu termasuk guys ya. Nah jadi ada ini tergantung NFT tergantung dari hak cipta, right, dan equipment fashionable. Nah jadi guys, orang-orang bisa namanya meregister izin mereka dengan fashion favorit mereka dan meregister mereka di game sebagai NFT games. Nah ini akan membuat beberapa produk dan membangun brand untuk menjual mereka guys. Di masa depannya, manufaktur dari beberapa seperti kayak corporate brands dan animation akan masuk ke dalam marketnya. Nah jadi yang kedua nih ada juga NFT dengan hak cipta dan production rights ataupun hak cipta produksi.
Nah, jadi dengan membeli land guys, kamu bisa meredesain dari objek di map dan taruhlah NFT Anda sebagai drop items, dan dimana monster akan muncul juga di sana guys, dan akan juga dirilis dengan player lain, dan kamu juga akan bisa memasukkan entrance fee untuk map dan mendapatkan revenue dari mapnya. Nah, jadi ini guys sama seperti kayak Alice yang juga. Jadi kalian bisa bikin building sendiri, kalian bisa bikin land sendiri, kalian bisa bikin namanya dungeon sendiri. Nanti kalau mereka masuk itu akan bayar guys ya. Nah, jadi di sini juga ada play to earn dari Gensokisi Online Meta World. Nah, jadi ada dari dalam game ini guys. Nah, jadi ada play to earn Gensokisi Online Meta World di dalam game ini, dan di game in game dari economy ini akan ada nama mata uang game yang dipanggil dengan namanya itu RON guys ya, atau disebut dengan namanya RON. Nah, RON ini guys merupakan seperti kayak stable coin atau stable token yang dimana mempunyai fungsi dari RON yang didapatkan dari in game dan juga cryptocurrency exchange. Nah, RON ini guys akan namanya di link dengan harga dari exchange dari cryptocurrency, yang harga dari RON juga akan menggantikan bahwa untuk di dalam game, dan juga attribute trading juga akan diadopsi di dalam game weapon shop. Nah, jadi player juga bisa mendapatkan income melalui NFT sale dan RON, dan akan diterima requestnya juga dari Metaverse World, dan akan bisa juga menjelajahi dungeon ataupun dungeon dengan teman dan mengalahkan musuh yang kuat, mendapatkan item yang hebat di dalam gamenya. Nah, jadi kadang-kadang guys, kamu akan mendapatkan meng-earn dari income yang tidak terduga, yaitu seperti kayak mendapatkan error items dan juga ada beberapa pengalaman menarik yang bekerja dengan teman kamu. Nah, jadi sebagai tambahan juga guys, all item di Metaverse World akan di-fix dengan kuantitas distribusi. Dan jika kamu akan mendapatkan rare items, value kamu akan bertambah ke beberapa player dan akan dinaikkan dan demand-nya akan juga naik. Nah, jadi ada nih guys ya, ada sequelnya dari Elemental Knights Online. Dan juga itu menggunakan GameFi guys ya. Jadi ada play to earn, kalian bisa bermain dengan teman dan mendapatkan NFT. Nah, jadi UGC ini dengan kalian bisa mendesain, kalian bisa bikin original map semua guys. Nah, jadi kayak ini ya, ada rare items, ada cryptocurrency dengan teman Anda. Kalian bisa fashionable, kalian bisa menggunakan over the world juga ya. Nah, jadi ini tentang namanya MV token dan utility. Jadi ada dua ya, MV token dan juga ada RON-nya. Nah, jadi MV token guys, ini merupakan dari Metaverse, yang dimana guys name dari currency yang digunakan di outside game dari Noform Metaverse, dan dengan mempunyai namanya MV points, kamu bisa mempunyai hak di mana guys di dalam game ataupun di luar dari namanya gamenya. Nah, jadi hak-hak ataupun utility-nya apa sih? Kalian bisa lihat di sini guys ya. Nah, jadi guys untuk MV token ini utilities-nya, yang pertama ada fungsi untuk membeli fashionable equipment dengan beberapa harga yang bisa ditawar. Yang kedua ada hak untuk mempower up equipment fashionable. Yang ketiga ada fungsi untuk membeli beberapa items yang dibayar dengan harga MV exclusive price. Nah, habis itu juga ada keempat, ada hak voting akan dimutuskan untuk polisi. Nah, habis itu juga ada fungsi di dalam game stake untuk MV, yang dimana fungsi untuk deposit MV dan juga diterima RON sebagai rewards-nya. Dan seterusnya ada hak untuk berpartisipasi untuk close alpha dan close betaverse. Habis itu juga ada hak untuk berpartisipasi untuk auction, dan hak dimana untuk membuat land dan monsternya. Nah, yang dimana staking untuk beberapa waktu akan ada dengan waktunya. Dan juga ada juga untuk namanya support untuk update akan service akan dimulai. Nah, selain itu juga ada kalian bisa membeli namanya right untuk land juga monster. Dan terakhir ada komisi untuk namanya in-game trades guys ya. Nah, jadi ini juga ada 3 composition dari project ini untuk merilas dari namanya Metaverse guys ya. Jadi yang pertama ada namanya, menggunakan blockchain NFT ekonomi di dunia MMORPG. Jadi seperti kayak sistem produksi, sales, distribusi, money ataupun lain-lain, dan juga items in-game virtual currency, juga karakter dan lain-lainnya. Yang kedua guys, ada hak mempunyai namanya virtual world di NFT guys ya. Jadi memastikan adanya hak untuk menjalankan UGC, land, dan bentuk-bentuk virtual space. Yang ketiga guys, ada migrasi central management system ke DApp, yaitu Metaverse dunia dengan demokrasi dengan blockchain-nya guys. Jadi ini 3 conception ya, ataupun 3 konsep ya guys ya. Nah, jadi ada future roadmap. Jadi 2021 ada IDO Trustpad, 2022 ada ini MV listing, Uniswap, QuickSwap, SushiSwap. Dan ada first fashionable equipment dari NFT auction juga. Di bulan 5 ada second fashionable equipment dengan NFT auction. Ada close alpha test. Di ke-6 ada ketiga namanya fashionable equipment NFT auction. Ada close beta test. Yang di bulan ke-8 ada ke-4 dan release guys ya. Jadi full release ada di bulan 8. Di 9 ada round token listing. Jadi bulan 10 ada auction land. Bulan 11 ada NFT full release. Yang bulan ke-12 ada UGC fashionable. 2023 ada start dari NFT collaboration, ketiga ada NFT auction of land. Nah, jadi sini juga ada media listing ya guys semua ini. Kalian bisa baca-baca sendiri ya. Nah, di sini juga ada partner, ada Polygon langsung, dan juga ada Trustpad-nya. Nah, jadi ada team members guys. Jadi di semua ada CEO, ada Maxi Kwan, advisor dari Blockcast dan di advisor Channel Code Ltd, blockchain mentor di EIPS Accelerator. Ada juga Captain Ricky, ada founder dari Tomo Touch,
Ada juga advisor, ada Kevin Ho, itu co-founder dari CEO dari Blockcast. Tokuhiko Uwabo, itu dari former operating dari official Zero Watt Powers. Ada juga Kuncho Tasai, itu enactor dari law-nya ya. Ada juga Masaki Kato, itu presiden dari CEO The Clappers dari advisor Anahan Japan Corp guys. Nah jadi komunitas guys ya, ada komunitasnya kalian bisa cuman untuk ini. Dan kalian guys ada limited NFT for all, yang dimana guys kalian bisa registrasi dari campaign kalian di semua sini ya guys ya. Nah jadi akan di accept sampai namanya Januari 10 2022. Nah jadi kalian bisa klik ini untuk namanya detailsnya. Nah jadi kita akan ke white paper guys ya, kita akan ke white paper dulu. Nah jadi kalau untuk Gensho Kisi online nih guys, itu white papernya kita akan bahas sekilas saja ya. Jadi ini game web 3.0 dengan metaverse. Jadi ada nih guys, ada Gensho Kisi online, Meta World. Nah ini ada gamenya guys ya. Yang tadi Mimin akan jelaskan nanti, ada what is Elemental Knights online. Kalian bisa coba main nanti juga di Android guys ya. Nah jadi ada di iPhone juga dan Android. Ada historinya ini, ada fiturnya semuanya ini guys ya. Semua kalian bisa baca sendiri. Nah ada FT token, jadi ada dua ya. Ada MV main currency, RON itu in game currency ya. Nah jadi ada nih MV token tuh total isunya itu 2M. Jadi ini semua utility-nya semua udah kita jelaskan. Nah ada salesnya juga semua ini ya. Nah ada staking juga, ada fashionable, dan juga ada ini ada equipment NFT scholars program guys ya. Jadi ada fashionable equipment yang bisa di-rentingkan ke orang lain guys. Jadi ada juga sale dari ini semua guys ya. Nah ada import export NFT. Ada chainnya di Polygon ya. Ingat ya ini chainnya Polygon. Nah ada lain juga guys, ada lain seperti ini nantinya. Ada ini guys, jadi ada in-game currency itu namanya RON. Jadi Polygon, ada currency name RON coin, simbolnya RON, total number isunya itu ataupun supply-nya itu 1T guys ya. Jadi memang kalau biasa sih kalau in-game currency itu memang agak banyak karena biar nggak habis ya. Ataupun nggak habis namanya dari total supply-nya. Nah jadi ada gimana sih cara dapatkan RON, kalian bisa beli di DEX, kalian bisa dapatkan dengan menjual in-game item untuk NPC dari weapon shop dan tool shop-nya. Jadi kalian bayangkan guys, kalian bisa main RO, tapi kalian bisa menjual itemnya itu untuk namanya mendapatkan namanya RON dan mendapatkan duit asli ya. Nah jadi ada penggunaan dari RON ini semua ya guys ya, kalian bisa baca. Jadi bisa digunakan untuk namanya membeli in-game items, base weapon dan armor. Ada juga join mode dari namanya untuk join beberapa kondisi. Kalian bisa menggunakan untuk mengeluarkan dan juga refine. Kalian juga bisa menggunakan untuk namanya memperkuat dari senjata kalian. Ada juga bisa untuk kayak teleport. Kalian bisa juga menggunakan interface untuk partisipasi. Entry untuk Wiki Map, juga untuk menggunakan challenge fee dan accept questnya. Nah jadi juga ada Bruno nih guys ya. Nah jadi semua kalian bisa baca-baca di sini guys. Community function, semua nih karakter growth, semua nih semua banyak banget guys ya. Nah juga ada allocation tab nih guys, ini semua di sini. Ada ecosystem, fund, marketing, semuanya semua di sini guys ya. Kalian bisa baca. Nah jadi ada membernya semua guys, ada roadmapnya semua di sini ya. Nah jadi semua udah selesai. Nah jadi guys, Gensho Kisi ini merupakan, Mimin ulangi lagi, Gensho Kisi ini merupakan dari game yang dari Elemental Knights Online, dan itu dari Jepang, dan itu akan dibuat sebagai kayak NFT, ada fitur metaverse lain-lainnya, ada juga kayak rent to earn dari untuk rent dari kostum-kostumnya, kalian bisa bikin kostum dan juga dijual ataupun di rights, dan masih banyak lagi kayak bisa jual item untuk dapatkan RON, jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita akan langsung coba kita ke Elemental Knights Online-nya dulu ya untuk gameplaynya. Jadi ini cuma sekilas saja guys ya. Karena kita masih belum tahu ke depannya akan ada seperti sama ataupun ada upgrade barunya dari namanya Gensho Kisi atau enggak guys ya. Oke, kita akan langsung gas ke nama gamenya. Nah guys, jadi guys kita akan coba namanya game dari namanya Gensho Kisi, ataupun yang kita bisa bilang itu di non NFT-nya yaitu Elemental Knights Online ya guys ya. Jadi ini udah 13 tahun anniversary. Jadi kita akan langsung gas saja ya. Jadi Mimin menggunakan emulator dari LD Player. Nah jadi kita klik karakter, kita auto aja ya guys ya. Nah jadi kelasnya fighter, kita back dulu aja deh. Kelasnya kita mau faster. Ada war buddies. Ya udah kita coba fighter dulu ya. Cewek aja. Fighter. Oke. Box. Nah jadi kita akan pergi ke adventure. Nah jadi guys, ini cuman sekilas doang untuk gamenya, karena kita masih belum tahu ya apakah ada perbedaan di antara dari Elemental Knights ini atau nanti di Gensho Kisi, itu kita masih belum tahu. Nah tapi ini ceritanya bagus banget ya, ada anime-animenya gitu. Gak bisa skip, oh kita bisa skip aja. Karena ini kan dia dari Japan guys ya. Nah ini ada pouringnya. Jadi ini game memang udah agak lama sih guys, tapi ya akan diubah ke NFT, mungkin akan ada di rework atau gimana itu nanti ya kita lihat.
Wah, jadi keren juga ya. Kita skip aja, terlalu lama. Kita talk. Nah, jadi ini ada kita. Bisa ke atas ke bawah ya. Bisa touch screen juga. Bisa ke samping. Nah, kita coba langsung report quest, yes. Nah, jadi ini cuman sementara main aja guys ya. Jadi Mimin gak akan main sampai habis karena terlalu banyak waktunya ya. Kita akan coba cek dulu untuk game-gamenya aja. Nah, kita skip aja ya. Yes. Kita skip aja, terlalu lama ya. Nah, jadi kita lawan ini. Ini attack. Ini skillnya ya. Ya kalau kita bilang masalah efek ya guys ya, kalau kalian nggak bisa bandingkan dengan sama ini ya, dengan bandingkan namanya ROX ya, karena kan ROX masih baru ya, ini kan udah lama. Tapi kalau selama ini sih bagus sih, dia auto attack ya. Kita naik. Jadi ini betul-betul kayak Japanese MMORPG yang itu, yang dulu-dulu ya. Mimin penasaran sih guys, gimana sih nanti untuk free to earn-nya, gimana caranya untuk ini ya, gimana caranya untuk nanti juga earn-nya dari kostum dan lain-lainnya. Kita bet. Look for Maria. Mana Maria? Oh, ini dia Maria. Oke. Nah, jadi menurut info aja guys, buat kalian, game ini juga udah menang award min di Taiwan guys ya. Oke, langsung aja. Mimin coba Maria. Nah, kita coba lawan poring-poringnya. Oh ya, keren juga sih guys. Dia kayak RO yang dulu gitu. Cuman ya, waduh, keras banget. Aduh. Menang kita guys. Dapat potion, dapat apa semua ya. Nah, jadi guys, kalau sesuai dengan white papernya juga, bahwa kalian bisa dapat juga nanti kalau di dungeon itu bisa dapat equipmentnya, itu bisa dijual ya. Dan ini Mimin dari roadmapnya ya, itu kalau itu di Mei ya guys ya, baru bisa ada untuk alfanya. Langsung aja. Memang agak lama sih, tapi ya worth it ya kalau ditunggu ya, kalau Mimin bilang, karena ini free to play juga play to earn ya. Tapi masih belum ada kabar gimana sih untuk namanya, gimana free to play dan juga yang lainnya. Nah, jadi kalian bisa lihat ada skill-skillnya nih guys. Ada slash, kita coba belajarkan dulu. Oke, langsung aja kita coba. Ada buff juga ya. Oke, jadi untuk sementara gini dulu guys ya, kita nggak bisa main lama banget karena durasinya juga. Nah, jadi ginilah untuk namanya dari Gensho ataupun Elemental Knights ya. Yang ini dimana akan diubah ke namanya ke Gensho Gishi. Dan juga akan ada beberapa yang akan ada ditambahkan seperti kayak gini guys. Kayak building ini nanti akan bisa dibeli. Ada landnya juga semua yang kayak gini. Nanti juga ada kayak baju-bajunya, kostum-kostumnya itu bisa dijual. Ataupun bisa jadi kalian bisa desain sendiri dan bisa dijual, ada haknya. Dan juga ada beberapa nanti gameplay-gameplaynya yang lain guys ya. Kalian bisa bikin monsternya, kalian bisa bikin dungeonnya, semuanya bisa guys. Nah, jadi itulah dari arti metaverse dari Gensho Gishi guys ya. Nah, jadi gitu aja guys untuk namanya dari Gensho Gishi. Kalau ada pertanyaan lagi kalian bisa langsung ke official telegramnya. Sampai jumpa lagi konten berikutnya. Stay Reviews pamit dulu, bye bye.